Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, welcome back with me, Nia Alkaf. Hari ini aku kedatangan seorang mahasiswa Fakultas Sosiologi dan Ilmu Politik Angkatan 2018. Tidak hanya itu, beliau juga merupakan seorang Direktur Utama BO Cogito Visip Unsri. Inilah dia, Alendra Agustira. Halo Kak Alendra. Halo. Gimana nih Kak kabarnya Kak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terima kasih ya Kak udah nyempetin waktunya untuk hadir ke sini, udah jauh-jauh datang ke sini ya Kak ya. Akhir-akhir ini lagi sibuk apa Kak? Kalau kesibukan sebenarnya sih kalau untuk di kampus sudah selesai, tinggal nunggu yudisium sama wisuda tanggal 21 tambah tanggal 22. Tapi kalau untuk kesibukan yang sekarang ini dilakuin itu ada penelitian dengan salah satu PT juga terbesar di Sumsel, itu PT Pertamina Internasional. Itu lagi penelitian di 7 lokasi. Kemudian juga lagi apply juga kerja. Kemudian juga lagi apply untuk beasiswa juga. Gitu. Wah keren banget. Itu kapan Kak waktunya yang wisuda tadi? Pada bulan apa itu? Kalau wisuda bulan ini, tanggal 21 sama tanggal 22. Oh ya, kongres ya Kak, selamat. Okay. Kita sedikit flashback ya, sedikit mundur. Aku pengen tahu alasan Kakak memilih sosiologi. Kenapa tuh Kak? Kalau alasan memilih sosiologi, jadi sebenarnya gini ya teman-teman. Sebelumnya dulu saya tuh pengen masuk ke psikologi gitu. Oh gitu. Waktu itu, cuman ketika sudah lulus di SMA, kebetulan juga IPS ya waktu itu, cari-cari perguruan tinggi yang dia arahnya itu psikologi ke sosial itu cuma dikit ternyata. Itu ada di Brawijaya. Cuman ngelihat nilai gitu kan, dan nilai nggak bagus, akhirnya ya langsung ngambil aja yang di sini ada sosiologi murni gitu kan. Ada 2 universitas waktu itu pengen diambil, itu di Andalas sama di Unsri. Okay. Nah kebetulan di Andalas itu nggak ada alumni waktu itu, jadi informasinya juga terbatas, nanya-nanya itu nggak ada gitu kan. Dan akhirnya ada juga dari alumni di SMA waktu itu, dia di sosiologi, nanyalah sama beliau, dan kebetulan juga lolos di Unsri, itu jalur SNMPTN kayak gitu. Oke. Jadi ngelihat alumni juga ya Kak, langsung singkat ya guys, langsung harus tahu langkahnya itu harus segini, kita harus melihat peluang ke depannya. Oke. Aku penasaran nih Kak, Kakak ikut organisasi apa aja Kak selama di kampus? Kalau ikut di kampus sebenarnya waktu di awal ya yang paling banget itu di kedaerahan, karena kan kami waktu itu disambut sama kedaerahan itu namanya Kemabira. Tapi ketika di fakultas itu ikut BO keilmiahan juga, itu namanya Kogito. Kemudian juga ikut di lembaga fakultas juga, dakwah fakultas itu namanya Wakih, sama himpunan juga gitu. Sama kebetulan juga ada kesempatan ikut di BEM. Cuman dari beberapa organisasi aktif di fakultas itu cuma beberapa yang diselektif gitu lah ya. Yang aktif itu di himpunan sama di Kogito tadi. Nah, tapi kalau yang di luar kampus itu ikut juga kayak relawan sosial, ada Satu Amal Indonesia itu juga ikut, kemudian juga ada Pemuda Semangat Bantu Bangsa, tapi itu relawannya tingkatnya nasional kayak gitu. Sama juga ikut Himasogi, Himpunan Mahasiswa Sosiologi, tapi se-Sumatera. Oh, se-Sumatera. Wah, gila keren banget ya guys. Kalau untuk yang BO Kogito itu awalnya itu gimana sih Kak? Dari awalnya jadi anggota, kemudian menjadi direktur utama. Nah itu gimana sih Kak ceritanya Kak? Awalnya masuk Kogito itu sebenarnya ada terinspirasi juga ya dari alumni. Kebetulan waktu itu alumni itu dia jadi mahasiswa berprestasi di PISIP kayak gitu kan. Jadi waktu di PK2 ngelihat beliau tuh kayak keren banget gitu kan. Jadi kayak pengen cari juga tahu gitu kan informasi tentang dia, ya stalker Instagram dia kan, lihat ternyata dia direktur utama di BO Kogito gitu kan. Nah dari sana tertarik gitu. Kemudian juga nanya-nanya sama kakak-kakaknya, kebetulan juga kayak kakaknya welcome, dan mereka kayak ayo deh masuk Kogito gitu kan, nanti bakal kita bimbing semuanya gitu dan sebagainya. Dan akhirnya waktu itu masuk Kogito kayak gitu. Dan akhirnya juga dikasih kesempatan, nggak tahu ya, mungkin Allah kasih ujian yang lebih untuk bisa jadi direktur utama. Sebenarnya kalau untuk dibilang kapasitas itu ada nggak kayak gitu kan, karena di PISIP itu
banyak anak-anak yang punya kapasitas dan juga prestasinya bagus-bagus kayak itu. Dan akhirnya nggak tahu dipercaya sama alumni-alumni juga, karena kami pemilihan di Kogito itu asasnya musyawarah bukan voting kayak gitu. Jadi memang pemilihan itu atas dasar musyawarah dari kakak tingkatnya dan juga dari beberapa angkatan kami kayak itu kan. Dan waktu itu dipercaya, dan walaupun memang perjalanannya juga agak panjang tapi lumayan bagus kayak gitu lah. Oke, itu untuk kegiatannya ngapain aja Kak? Kegiatannya kebetulan ya, kalau kami ada kegiatannya yang sifatnya itu eksternal sama internal gitu lah ya. Jadi kalau untuk internal dulu, itu kami biasanya untuk, karena dia BO keilmiahan, jadi ada teman-teman itu dilatih untuk meningkatkan skillnya di bagian keilmiahan, mulai dari kayak menulis, itu ada esai sama LKTI. Jadi kami memang ada kelas khusus kecil gitu ya, kelas kecil. Jadi adiknya itu memang dibimbing sama kakak-kakaknya yang udah punya prestasi kayak itu, yang dia punya pengalaman. Jadi ketika adik-adiknya yang dia bisa notabene itu nggak tahu apa itu esai LKTI, itu kami kasih tahu, kami ajarin dari awal sampai akhir gitu. Bahkan saya secara sendiri juga dulu itu nggak tahu esai itu apa, LKTI itu apa. Dulu mikir ya esai itu adalah kita ngerjain soal yang harus dijawab gitu. Iya, itu. sama. Tapi ketika udah masuk di kampus ikut Kogito, ternyata nggak kayak gitu loh. Esai itu adalah salah satu karya tulis ilmiah yang sifatnya argumentasi dan sebagainya gitu kan. Oh, dari sana tahu kayak gitu. Jadi adik-adiknya memang dibimbing sebagainya gitu. Bahkan untuk mereka ngurus proposal untuk keberangkatan mereka lomba itu juga dibantu. Nah, kemudian juga ada bagian kayak di bagian public speakingnya itu kami debat. Jadi adik-adiknya itu memang diajar untuk debat, diajar memang kayak simulasi mereka debat sebagainya. Nah, tujuannya apa diagendakan hal kayak gituan supaya mereka punya prestasi kayak gitu. Jadi teman-teman yang masuk Kogito itu bukan orang yang dulunya punya prestasi kayak gitu, enggak. Jadi siapa aja bisa, yang dia belum punya prestasi atau yang dia sudah punya prestasi kita gali lagi kayak gitu sih. Yang penting ada niat Ada untuk kemauan, belajarnya. ya niatnya juga. Itu aku penasaran Kak, gimana cara Kakak ngebagiin waktunya Kak? Kalau untuk waktu ya nggak tahu ya sih, mungkin kalau masalah waktu ini Allah lah yang ngasih ya, nggak tahu sih. Intinya apapun yang dilakuin kegiatan tuh sampai sekarang ini jalan-jalan aja lancar. Tapi kalau secara pribadi aku rencanain tuh ada tiga pembagian waktu yang aku lakuin. Tapi nggak tahu ya, setiap orang kan beda-beda ya, setiap orang beda-beda. Karena tipikal aku itu yang lupa, jadi harus punya waktu schedule yang pengingat dalam tulisan kayak gitu kan. Jadi pertama tuh jangka pendek yang aku lakuin itu adalah kegiatan per hari kayak gitu. Jadi aku ikut hitungin dari pagi aku bangun sampai aku tidur itu apa aja ngelakuin. Bahkan itu Kakak list ya? Saya list kayak gitu. Itu ditulis di HP juga, ada di papan tulis juga, di laptop juga gitu. Jadi ketika kalau lupa itu diingetin kayak gitu. Jadi ketika ada rencana sama orang atau janji itu ingat. Bahkan hal-hal sederhana aja kayak lagi makan, mau makan itu kapan itu diatur juga, lagi sholat juga diatur gitu. Kemudian juga jangka menengah. Kalau jangka menengah ini biasanya saya lakuin itu untuk yang targetan bulanan kayak gitu. Misal 1 bulan ini aku harus apply untuk 3 lomba kayak gitu misalnya. Bulan depan aku harus apply 3 beasiswa kayak gitu. Jadi kita ada targetan yang udah kita tentuin kayak gitu. Nah, kemudian terakhir itu ada jangka panjang. Nah, jangka panjang ini biasanya itu jangka 1 tahun, 5 tahun, sampai 10 tahun, sampai 15 tahun ke depan. Nah, itu penting bagi aku buat untuk mengingat lagi kayak itu. Nah, jadi ketika aku lagi down gitu kan, misal lagi jatuh lagi moodnya nggak bagus, lagi kayak kalau bahasa sekarang tuh overthinking lah ya, overthinking. Kita lihat teman-teman kita, oh kok bagus banget gitu kan. Tapi ketika kita baca lagi, oh aku punya targetan ini 1 tahun ini aku harus apa, aku 2 tahun nanti harus apa, 5 tahun apa kayak gitu. Nah, ya, itu sih yang aku lakuin supaya target kedepannya itu bagus. Cuman bukan berarti ya teman-teman ketika kita udah membuat tulisan itu 100%-nya bakal jalan nggak juga gitu kan. Tapi setidaknya kita udah merencanakan, kita sudah berusaha, soal hasilnya itu nanti kayak gitu. Oke, keren banget bukan kalian ini. Dari mulai nge-manage waktunya, mulai dari itu tips juga loh teman-teman buat teman-teman yang pelupa, dan aku juga sebenarnya agak pelupa juga sih Kak. Ini bermanfaat banget sih. Dan oh ya, aku pernah dengar Kakak ikut pertukaran mahasiswa Kak. Itu gimana Kak ceritanya tuh? Oke, sebelum ada yang pertukaran dari Kemendikbud yang baru ini ya, jadi sebelum itu ada juga Permatasari sama Permatasakti. Oh, Permatasari itu. Sebelum yang ada program dari sekarang yang baru kayak gitu. Nah, waktu itu kalau untuk ikut kegiatan atau program itu di beberapa universitas ya. Jadi kemarin tuh ada 3 universitas.
kebetulan juga ngambil di semester berapa ya, semester 4 sama semester 5. Dan apa sih, kayak pengalaman yang didapatin ketika pertukaran itu adalah banyak temen kayak gitu kan, banyak teman, relasi, bahkan nambah wawasan juga. Karena di kampus atau di jurusan aku khususnya di sosiologi itu nggak ada mata pelajaran itu atau mata kuliah itu kan, kayak gitu. Jadi ambillah di sana banyak pengetahuan juga ditambah pengalaman. Tapi memang waktu itu kita nggak bisa itu nggak bisa punya waktu banyak untuk main atau punya target yang lain, karena kita juga kuliah yang di Unsri itu 24 SKS, kemudian juga kuliah yang di luar itu sampai 6 SKS sampai 9 SKS. Jadi satu semester itu kita bisa 30-an SKS kayak gitu. Dan itu lumayan nguras tenaga juga kayak gitu. Apalagi waktu itu kebanyakan kuliahnya online gitu kan. Jadi stay-nya itu stay di laptop, tugasnya juga di laptop sebagainya gitu kan. Jadi lumayan nguras tenaga, tapi asik sih kayak gitu. Ya, so far so good ya guys. Enjoy. Yang penting jalanin aja ya Kak ya. Jalanin. Pasti akan ada trouble-trouble gitu nggak sih Iya Kak? betul. Itu kalau kata orang tuh setiap keputusan tuh ada resikonya ya. Jadi kalau aku sudah memutuskan suatu hal, ya harus nikmatin resikonya gitu kan. Ataukah itu senang atau itu duka. Kalau aku nganggapin sih hal yang senang itu adalah bonus, hal yang duka itu adalah bonus juga gitu kan. Karena nggak mungkin Allah itu kasih ujian kepada kita itu ketika kita nggak ada sanggupan diri kita. Jadi kalau ketika udah sanggup, berarti kita strata kita udah naik gitu loh kan. Jadi semakin banyak ujian yang dilalui, ya aku merasa lebih seneng gitu aku merasa itu bonus aku gitu kan, karena selama ini nggak ada ujian gitu maksudnya itu nggak ada ujian yang sangat besar yang gitu kan, menantang gitu kan. Waktu itu diuji 30 SKS lebih, dan akhirnya ya juga kayak kewalahan juga, tidur tuh juga bukan waktu normal lagi gitu lah ya. Karena waktu awal-awal itu semester 4 itu awal-awal pandemi, awal-awal dosen-dosen yang ada di sosiologi itu awal-awal ngasih tugas yang rajin banget gitu Kami dulu itu ya sosiologi itu bahkan satu semester itu bisa dibilang satu MK itu satu tugas itu udah mukjizat gitu karena jarang kasih tugas. Jadi kami banyak kegiatan kami itu habisnya di organisasi gitu kayak gitu sih. Jadi ketika itu kaget aja sosiologi kenapa ngasih banyak tugas gitu kan. Itu sih. Itu emang karena awalnya banyak praktek atau gimana Kak? Tidak, itu awal pandemi. Nggak tahu kenapa kan, mungkin dosen tuh bingung lah ya mau ngasih apa gitu kan sama mahasiswanya. Akhirnya mereka kasih tugas aja gitu Tugasnya itu lumayan. Paling kecil itu review jurnal, itu paling kecil banget, buat esai, buat jurnal gitu kan. Nah itu tugas-tugas yang kayak gituan tuh belum pernah kami banyak dapat kayak itu ketika waktu semester 1 sampai semester 3 gitu kan. Akhirnya waktu dapat kayak gituan tuh shock juga awal-awalnya gitu kan. Ditambah lagi sama program Permata tadi gitu kan, sama juga dia ngasih tugas gitu kan, ngasih tugas kita harus zoom juga, harus on cam juga kan. Habis materi kita habis juga, tenaga kita habis, tapi ya pengalamannya tadi kayak gitu. Oke. Sempat stres nggak Kak? Stres tuh pernah sih kayak gitu kan. Maksudnya tuh kayak nggak kebayang lagi tugas tuh nak nulis apa gitu mau nulis tugas ini nih kayak bingung, stres gitu kan. Jadi udah mentok gitu ya, udah mentok banget, dan polanya juga nggak teratur lagi gitu kan. Akhirnya ya kayak paksain juga, nggak tahu harus bisa gitu kan, nggak tahu hasil tugasnya bagus atau enggak. Jadi kayak sistemnya itu kayak maaf lah ya teman-teman, jadi tugas itu ambil dari jurnal, aku parafrase aja gitu Jadi kalau dulu kan memang full tulis kayak itu kan, jadi di otak itu tulis apa-apa. Kalau sekarang tuh kayak waktu itu kayak parafrase aja. Pokoknya jurnalnya itu bilang itu, aku ambil satu jurnalnya aku parafrase aja gitu. Itu kepepet ya guys? Itu udah kepepet banget itu. Cuma itu nggak bagus kayak gitu kan. Karena udah overload banget otaknya, nggak bisa jalan lagi kayak gitu. Udah nggak bisa mikir lagi ya Kak. Oke, Kak Alendra juga kan banyak mendapatkan prestasi nasional mulai dari KTI, debat juga ya Kak ya. Nah itu gimana ke awal mulanya itu bagaimana itu? Oke. Jadi yang aku bilang tadi lah ya, sebenarnya aku dari background SMP SMA tuh nggak ada background di bagian itu kayak gitu kan. Jadi memang nggak tahu sama sekali tentang debat, tentang LKTI, tentang esai gitu buta kan. Lah ya, buta banget gitu ngalahannya itu. Dan masuk di kampus awal mulanya pertama kali itu kenal esai, LKTI, debat itu karena tadi yang si alumni yang inspirasi tadi gitu kan. Nggak tahu lah kenapa beliau tuh ketika dia kasih mukjizat gitu lah ya. Dan akhirnya langsung kayak karena aku anak rantauan, aku hidup sendirian, nggak ada keluarga di sini gitu kan, di Palembang juga nggak ada. Dan yang menentukan aku pengen jadi apa, baik atau buruk, itu aku gitu kan. Jadi dan akhirnya
milih lah gitu kan untuk belajar esai, belajar debat, belajar KTI juga. Dan waktu itu nanya-nanya sama kakak tingkatnya. Bahkan bisa dibilang itu hampir setiap hari waktu di maba ya semester 1 tuh hampir semua kakak tingkat yang dia jadi pemateri yang punya prestasi bagus itu aku datangi, aku tanyain gitu lah. Jadi belajar dari semuanya dari mereka. Dan alhamdulillah dari proses-proses itu sih sebenarnya 1 semester itu kayak belajar banget dari awal gitu. Dan belajar juga sama kakak tingkatnya. Dan alhamdulillah juga dikasih kesempatan ketika di semester selanjutnya gitu kan ikut lomba esai juga di tingkat nasional, kemudian juga LKTI di tingkat nasional, kemudian juga ikut debat gitu kan. Dan itu akibat apa ya, akibat dari rantauan juga, akibat juga dari kakak tingkatnya, bukan akibat ya, maksudnya tuh potensi lah dari kakak-kakaknya juga gitu kan. Dan ada wadah juga di FISIP gitu kan. Dan kebetulan kami di FISIP itu ada Kogito tadi, itu salah satu yang BO yang dia keilmiahan yang memang ada apa ya, ada adiknya itu kakak-kakaknya juga ngebimbing kami kayak gitu. Dan Jadi banyak dorongannya, banyak dorongan kan? juga kayak gitu. Tekanan Jadi, juga ya kan? Tekanan juga. Dan lingkungan juga mempengaruhi kayak gitu, mempengaruhi Support kami system. untuk support system kami tadi kayak gitu. Oke, keren banget. Masih berhubungan dengan yang menginspirasi kakak tadi ya. Kalau definisi menurut Kak Lendra definisi pemimpin yang baik versi Kak Lendra itu yang seperti apa, Kak? Oke, kalau bicara tentang pemimpin, sebenarnya pemimpin itu agak luas lah ya. Leadership tuh berbagai perspektif kalau kami bilang gitu lah ya. Ada yang bisa dibilang dia sebagai nahkoda di satu organisasi atau di satu lembaga kayak gitu. Tapi kalau aku secara pribadi bilang pemimpin itu adalah yang kita melayani. Ini bukan apa ya, bukan politisasi gitu. Cuman memang benar kayak gitu. Ketika kita udah jadi pemimpin, kita udah nyelesain masalah kita, baru kita ngurus orang lain kayak gitu. Dan hal itu yang jadi suatu tantangan ketika jadi pemimpin waktu itu kan. Jadi hal-hal yang kecil yang mungkin di organisasi itu mereka nggak bisa kerjain, kita harus mau nggak mau kita yang bantu ngerjain kayak gitu. Sederhana aja, misalnya adik-adiknya itu nggak bisa pakai motor lah ya misalnya. Kita nggak mau, harus kita yang jemputnya gitu. Nah itu salah satu kita melayani adik-adiknya. Atau sederhananya aja, adik-adiknya itu lagi pengen lomba, tapi dia nggak tahu tuh cara presentasi yang baik. Kita harus siap kayak gitu. Jadi siap semuanya gitu. Nah siap mental kita juga, siap waktu kita juga. Dan walaupun kita punya kesibukan, kita harus prioritaskan tadi kayak gitu. Karena amanah adalah salah satu tanggung jawab. Ketika kita udah jalani amanah itu, berarti kita harus tanggung jawab lagi apakah ini bakal jadi dosa atau jadi pahala gitu kan. Jadi waktu itu kepikiran aja, aku udah sumpah gitu lah ya, udah sumpah dan Al-Quran gitu. Iya betul, itu udah Alkitab gitu kan, udah kitab yang harus kita pegang gitu. Akhirnya ya udah aku harus jalani dan nikmatin aja gitu kan, nikmatin aja jadi pelayan mereka. Dan setiap waktu yang aku kerjain aku bagi porsi gitu kan. Aku harus ngerjain untuk diri aku jam berapa, aku ngerjain untuk organisasi dari jam berapa. Jadi kita punya kayak waktu khusus kayak gitu kan. Jadi bahkan adik-adiknya itu nanyain ke kita itu jam-jam berapa, misalnya jam 12 malam kita kalau masih on kita harus bales kayak gitu. Jadi kalau misalnya dia pengen nelpon, kita telepon kayak gitu. Mau Jadi nggak mau ya kan? Mau nggak mau harus kayak gituan. Dan tapi itu asik gitu kan dijalanin semuanya. Oke, siap. Wah, keren banget. Kakak ikut beasiswa nggak? Alhamdulillah dikasih kesempatan ikut beasiswa juga, ada beasiswa. Alhamdulillah. Itu beasiswa apa, Kak? Kebetulan itu yang pertama ada satu Amal Indonesia, itu beasiswa Generasi Harapan dari lembaga ya atau yayasan kayak gitu. Satunya lagi itu yayasan juga tapi sifatnya itu nasional, itu Pemuda Semangat Bantu Bangsa, itu pusatnya di Jakarta. Jadi semua kampus itu ada yang penerimanya kayak gitu sih. Oh, jadi dapat dua beasiswa itu, Kak? Iya, alhamdulillah dikasih kesempatan dua-duanya. Satu semester kuliah atau gimana itu? Itu dikasih waktu 1 tahun. Oh, oke. Terima kasih banyak Kak Lendra. Sekarang aku mau tanya pertanyaan ya santai ya, pertanyaan chill ya Kak. Harapan Kakak nih untuk mahasiswa-mahasiswa yang lagi nonton atau teman-teman yang lagi nonton yang malas gitu untuk ikut organisasi, yang masih pengen kuliah pulang gitu Kak. Itu harapan Kakak gimana Kak? Silakan Kak. Oke. Kalau misalnya untuk mahasiswa yang bisa dibilang ya dia belum ikut organisasi atau belum milih organisasi gitu lah ya. Yang pertama yang harus teman-teman lakuin adalah
pilihlah organisasi yang memang menunjang potensi teman-teman. Artinya soft skill, hard skill teman-temannya semuanya itu di sana dilatih itu sih. Nggak perlu banyak organisasi, 1 atau 2 itu udah cukup, karena mindset dari kita Sumatera ini, kita biasanya, atau aku juga secara pribadi itu masih banyak organisasi tuh salah satu kebanggaan, tapi nyatanya itu enggak loh, kayak gitu kan. Itu kayak awal-awal mahasiswa kayak gitu gak sih pikirannya? Jadi ikut aja 1 atau 2 gitu lah ya. Dan yang tentunya itu menunjang kemampuan teman-teman sekalian. Di Unsri pastinya banyak yang teman-teman bisa ambil organisasi-organisasi yang meningkatkan kemampuan teman-teman, bahkan juga yang di luar Unsri kayak gitu. Dan tentunya dari organisasi itulah teman-teman belajar kayak gitu, yang dulunya belum tahu bisa jadi tahu gitu kan, yang dulunya belum bisa jadi bisa, atau yang dia udah bisa jadi lebih terbiasa gitu kan. Jadi silakan manfaatin momentum jadi mahasiswa. Mahasiswa tuh salah satu kesempatan yang besar loh kayak gitu kan. Nggak semua orang punya bisa kesempatan untuk jadi mahasiswa, dan nggak semua kesempatan ketika jadi mahasiswa dia punya kemampuan kayak gitu. Ada artinya itu yang mahasiswa cuma sekedar dia absen dia aja, artinya tuh namanya aja ada di mahasiswa, tapi bisa dibilang dia kurang punya kontribusi di bagian mahasiswanya. Jadi teman-teman ketika udah jadi mahasiswa, kepala kakinya udah cebur satu, silakan bahasain semua gitu. Nah, itu analogi ketika kami di FISIP kayak gitu kan. Jadi kakak-kakaknya itu statement ke kami itu kayak dia kasih, "Dek, kalau kamu udah ikut organisasi ini, kepala kamu, kaki kamu udah kecelur semua, kamu bahasain semua gitu kan." Di Unsri ataupun di kampus, laboratorium kalian itu adalah organisasi. Kalau kami di FISIP gitu kan, mungkin kalau teman-teman ada yang di di teknik mungkin ada laboratorium khusus gitu ya, tapi kalau kami memang untuk dituntut gitu, bahkan dosen-dosennya juga untuk dituntut untuk ikut organisasi gitu kan. Harus satu gitu ya kan? Bukan harus sih, cuman kayak lebih dituntut aja. Ayo nak, kamu punya waktu banyak ketika di FISIP, silakan kamu ambil organisasi gitu. Nah, manfaatnya aku nggak bisa bilang ya teman-teman ketika ikut organisasi itu manfaatnya sekarang bukan, tapi manfaatnya itu kedepannya kayak gitu. Dan sekarang aku belum bisa buktiin gitu kan. Tapi kalau teman-teman yang di sini yang tentunya My Unsri juga, aku yakin bakal jadi pemimpin semua gitu gitu kan. Karena berawal dari organisasi juga gitu kan, perkumpulan dari kecil yang punya visi misi yang sama, itu bisa jadi bawa namanya bagus kayak gitu kan, bahkan dari universitas juga, bahkan juga untuk bangsa Indonesia juga gitu. Dan semoga manfaatnya ketika organisasi kalian bakal ngerasain dan nggak nyesal gitu. Aslinya tuh nggak nyesal lah. Iya. Walaupun itu impactnya tuh nggak kerasa ya, bukan tidak secara langsung ya Kak, tapi terasa gitu. Oh, ini bermanfaat gitu. Oke. Betul. Oke Kak, sekarang aku mau tanya, gimana rasanya hadir duduk di sini di podcast My Unsri ini Kak? Oke, kalau ditanya rasanya ya awal-awal tuh kan aku nih orangnya agak kalau belum dipancing untuk bicara tuh agak tegang gitu. Jadi pertama kali tuh tegang sih kayak gitu kan, ada rasa kayak nervous nervous sedikit. Tapi ketika ada dari teman-teman juga kan bawa suasananya enak, enjoy gitu kan, alhamdulillah udah bisa ngikutin. Intinya ini sih ikut My Unsri asik banget gitu kan, teman-temannya juga semangat kayak gitu. Dan aku juga kaget bahwasanya yang diikut di My Unsri itu adalah anak-anak yang baru gitu kan, 2021 yang paling tinggi 2020 ya. Dan punya visi misi yang bagus untuk universitas, dan aku doain untuk teman-teman My Unsri bisa bawa nama universitas dalam versi kalian, dalam visi misi kalian juga, tentunya juga memberikan kebermanfaatan bagi kalian juga kayak gitu. Amin, semoga ya teman-teman. Oke, terima kasih banyak Kak Lendra. Semoga Kak Lendra sukses dan makin sukses ke depannya, sehat selalu. Oke, terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Ini keren banget, mulai dari manajemen waktu, ilmu leadership juga, dan lain-lain. Ini ilmu mahal banget guys. Dan mungkin buat teman-teman yang masih bingung-bingung, wah ini bermanfaat banget, dan boleh di-share ke teman-teman kalian yang mungkin menurut kalian wah ini perlu gitu. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih semuanya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok gitu? Mudah dan berkarya. Ting.